wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Syukur setinggi puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di ruangan laboratorium IPA SMP swasta Nurul Ilmi Padang Sidimpuan, yang dalam hal ini kami dari CGP Angkatan 11 tahun 2024 ingin menyampaikan aksi nyata atau diseminasi budaya positif di SMP swasta Nurul Ilmi Padang Sidimpuan, CGP Angkatan 11 Padang Sidimpuan PPDP Sumut, dengan fasilitator adalah Ibu Kurniasih. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karismatik dunia, contoh teladan ummah. Berkat perjuangan beliaulah sehingga kita bisa berilmu pengetahuan, bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Berkat tauladan dialah kita bisa berada dalam forum yang berbahagia ini. Semoga kita istiqomah dalam melaksanakan segala sunnah-sunnahnya. Mari kita membacakan sholawat atasnya dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita bisa berhimpun bersama golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya dan diakui Nabi kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hormat kami kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Swasta Nurul Ilmi Padang Sidimpuan, Ibu Fasilitator Ibu Kurniasih, pengajar praktik Ibu Edi Rahmiati dan Ibu Herunisa, Bapak Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana yang telah memfasilitasi kami dengan instruksi dari Bapak Kepala Sekolah sehingga kami bisa berkumpul, bisa mengadakan acara aksi nyata diseminasi budaya positif di SMP swasta Nurul Ilmi ini. Dan tidak turut hormat kami dan rasa bangga kami kepada Bapak Ibu Ustaz-Ustazah yang telah meringankan langkah, merelakan kerelaan hadir dalam acara kita ini, aksi nyata destinasi. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Acara kita mulai dengan membacakan basmalah. Baiklah, untuk mengawali acara kita ini, ada kalanya kita mereduhkan kepala seraya merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa yang akan diimami oleh Al-Ustaz kita, Ustaz Samin Harhab FPD. Kepada Ustaz, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan kepada pertemuan kita di pagi hari yang mulia ini, majelis Allah dan bermanfaat untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahmanir Rahim, irhamna wa anta khairur rahimin. Ya Hayyun ya Qayyum ya Rabbis samawati wal ardh, ya Malikal mulk ya Dzal jalali wal ikram, ya Ilahana ya Ilah al-awwalin wal akhirin, anta maqsuduna wa ridaka matlubuna, tastajib du'ana ya Maulana ya akmal muslimin. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Muhammad wal hawla lana ila ahsanil اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا وسهل لنا امورنا في امور الدنيا والاخره انك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمنا كما ربيانا صغيرا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمتوفين على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا دعاء انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Ustaz. Semoga doa kita dijawab Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keberkahan dari acara kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Selanjutnya kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atas aksi nyata atau diseminasi budaya positif yang kami adakan di SMP Swasta Negeri Bintang Siswa. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus pada yang berbahagia yang saya muliakan Ibu Ustazah Rahmatus Syakir MPD dan Ibu Wiri Medika MPD. Aksi nyata diseminasi budaya positif yang hari ini pagi ini akan kita laksanakan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang diikuti oleh rekan kita, yaitu Ibu Rahmatus Syakir dan Ibu Medika sebagai CGP Angkatan 11. Pada pagi ini salah satu rangkaiannya adalah aksi nyata atau diseminasi dengan tema budaya positif. Saya yakin budaya positif ini memang bagian integral dan paling penting dari sebuah kehidupan sekolah, karena memang sekolahnya diproduksi, kemudian diinternalisasi, kemudian dipraktekkan secara nyata budaya positif baik di kelas maupun di luar kelas yang kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perilaku atau mirip diri. Jadi budaya positif ini saya yakin merupakan bagian paling penting dalam sebuah proses dan sistem yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Dan budaya positif ini kalau misalnya bisa kita praktekkan secara terus-menerus, kemudian menjadi bagian dari budaya, maka insya Allah kita bisa mengatakan anak-anak kita sukses di masa depan menjadi pemimpin-pemimpin yang saleh dan salehah, kemudian menjadi pemimpin-pemimpin yang cinta bangsa negara dan menjadi kebanggaan orang tua dan masyarakat. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada CGP Angkatan 11 ini yang bisa memberikan diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan kita semua bisa mengartikulasikan, bisa melaksanakan budaya positif ini, dan juga pesan saya dan pesan juga yang sering disampaikan oleh perguruan, yayasan dan perguruan sangat mendukung seluruh program yang disampaikan oleh pemerintah, karena guru penggerak itu akan bisa membawa anak-anak menjadi tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Selamat sekali lagi, terima kasih pada Bapak Ibu juga yang partisipasi pada pagi hari ini. Semoga acara lancar, sukses selalu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyambut hangat program pemerintah tentang calon guru penggerak atau program PGP yang sekarang sangat
dalam hadis Rasul mengatakan bahwa balighu wabni walau ayat, sampaikanlah walau satu ayat. Jadi tujuan dari PGP ini pengimbasan, memberikan hal-hal praktik baik. Jadi artinya tidak kita sebagai CDP saja yang mengetahui hal-hal baik tersebut, maka rekan kerja khususnya di lingkungan unit sekolah kita lebih utama untuk mengimbaskannya. Artinya keluarga, tu ampusakum wa ahlikum nar. Jadi keluarga kita dulu yang kita sampaikan apa yang kita dapat, hal-hal baik ataupun yang bersifat universal itu. Di sini perlu kami sampaikan Ibu Bapak, saya adalah CGP angkatan 11 di kelas 1186 dan ini rekan saya Ibu Mary Merja Indria nanti juga akan menyampaikan paparannya pada sesi kedua. Beliau adalah di kelas 1185. Beliau ini pengajar praktiknya Ibu Herunisa Tanjung dan saya pengajar praktiknya adalah Ibu Elida Hunyati. Kami difasilitatori oleh Ibu Kurniasi. Sebelum kita mulai Ibu Bapak, mari kita senyum 30 detik. Apapun beban kita pada saat ini kita senyum dulu Ibu Bapak. Oke, 5 detik lagi. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Selanjutnya, sebelum kita memulai kegiatan kita ini, kami hanya membuat 2, nanti Ibu Bapak bisa menambahi 2 atau 3 lagi. Kesepakatan forum destinasi ini, yang pertama ini sebagai contoh. Bagaimana dari Ibu Bapak? Apakah sepakat dengan, sebenarnya ini berasal dari Ibu Bapak sendiri? Sepakat dengan saling menghargai satu sama lain? Oke. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Ada tawaran yang nomor 3 Ibu Bapak? Ada? Dari kaum Ibu? Ada tambahan? Bapak, ada tambahan Pak? Ya Pak? Selain menjadi pendengar yang baik, juga menjadi partisipasi yang aktif. Ya, partisipasi yang aktif. Menjadi partisipasi yang aktif. Oke. Kami berharap Ibu Bapak setia bersama kami sampai selesainya paparan-paparan yang akan kami sampaikan nantinya. Ada lagi Ibu Bapak yang mau kita tambahi dari kesepakatan ini? Oke. Kita lanjut. Selanjutnya, di sini ada tentang kandung acara kita. Yang pertama adalah protokol. Ini disebarikan. Terus pembacaan doa sudah selesai atas sambutan dari Ibu Fasilitator. Ibu tersebut sudah bergabung. Selamat bergabung Ibu Fasilitator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ibu pengajar praktik Ibu Elida Hunyati, selamat bergabung dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan dari kepala sekolah yang sama-sama sudah kita dengarkan tadi telah disampaikan oleh Bapak tersebut. Selanjutnya adalah penyampaian materi budaya positif oleh saya sendiri dan nanti akan disampaikan penyampaian materi kedua oleh Ibu Mary Merja Indria Aritona dan kembali kita tutup dengan doa aparatur majelis dan penutup. Selanjutnya Ibu, sebelum kita mulai untuk relax dari kegiatan kita ini, di sini saya akan pimpin speaking. Ini kalau saya katakan
Siap? Siap? Pagi 1, siang 2. Oh ya, pagi 1 ternyata masih segar ya Bapak Ibu. Saat pagi, siang, malam. Nanti gantian ya Ibu Rahma. Baik, kalau saya katakan ular, maka tangannya seperti ini. Kalau saya katakan gajah, tangannya seperti ini, kecil. Ya. Kalau saya katakan ular, tangannya seperti ini. Kalau saya katakan gajah, tangannya seperti ini. Kalau saya katakan semut, tangannya seperti ini. Oke, kita tes. Ular, semut, gajah, pagi, siang, malam, ular, semut, gajah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Baik, silakan Ibu Mary. Inilah Ibu Bapak yang harus kita sampaikan pada kesempatan ini adalah budaya positif. Budaya itu adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia. Positif, hal-hal kebaikan. Jadi segala sesuatu cipta rasa dan karsa manusia itu yang berdampak kebaikan, maka disebut dengan budaya positif. Sebagai guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti berikut. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, segitiga restitusi. Ibu Bapak, inilah materi yang akan kita lalui pada kesempatan ini. Poin 1, 2, dan 3 akan saya sampaikan sendiri. 4, 5, 6 nanti akan disampaikan oleh Ibu Mary Melja Ertona. Baik, di sini disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada kata nilai-nilai kebajikan. Saya pengen tahu Ibu Bapak, apa yang termasuk dari nilai-nilai kebajikan? Apa saja yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan? Ibu Bapak, apa salah satunya? Iya, betul. Kejujuran, tanggung jawab, empati, betul sekali. Disiplin, ya. Jujur, empati, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, mandiri, dan lain sebagainya itu disebut dengan nilai-nilai kebajikan yang masuk dalam ranah disiplin positif. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Seseorang itu kalau sudah tertanam disiplin positif dalam diri dia, jadi ini akan bisa mengontrol diri dia melakukan tindakan ke hal yang lebih baik. Maka dengan mudah seseorang itu dapat mengaplikasikan disiplin positif dalam hidup dan kehidupannya. Apa saja itu profil pelajar Pancasila? Yang pertama adalah berketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia atau berbudi pekerti luhur. Yang kedua Bapak, mandiri, terus kreatif, berkebinekaan global. Kita lanjut, gotong royong dan bernalar kritis. Ibu Bapak, tujuan dari disiplin positif itu mengantarkan anak menuju kodratnya sesuai apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa menuntut kita
sebagai guru adalah fasilitator untuk menuntun anak-anak didik kita menuju kebahagiaannya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga anak tersebut bisa memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, kalau kita lihat anak-anak kita itu jujur, maka itu masuk pada profil pelajar Pancasila keberapa, Ibu Bapak? Kalau jujur masuk kemana? Kemandiri kan? Kreatif, tanggung jawab, atau berkebinekaan global? Kemana? 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 Betul. Berketuhanan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. Kalau anak kita dapat menyelesaikan tugas dengan baik sehingga dia bisa berprestasi, itu masuk pada profil Pancasila apa, Ibu Bapak? Ya, betul sekali. Anak kita bisa tampil di nasional, membawa nama sekolah kita, bahkan membawa nama daerah. Itu profil pelajar Pancasila apa yang sudah didapatkan anak kita? Betul sekali, kreatif. Anak kita bisa menjaga kebersihan kelas, bisa dijadikan sebagai gugus tugas kebersihan di sekolah kita. Itu profil pelajar Pancasila apa, Ibu Bapak, yang didapatkan anak kita? Untuk royong bisa, apalagi Bapak? Tanggung jawab, betul sekali. Nah, pertanyaannya Ibu Bapak, kita berada di lingkungan SMP swasta Nurul Padang Sidikuan. Apakah anak kita yang kita lihat di sini, yang kita rasakan, sudahkah mencapai ataupun menerapkan atau mendapatkan sebagai profil pelajar Pancasila? Sudah, Ibu Bapak? Sudah. Tepuk tangan dulu untuk SMP swasta Nurul. Alhamdulillah, ini berkat Ibu Bapak yang menuntut anak-anak kita untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodratnya sebagai anak. Baik, yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Perilaku itu adalah tingkah dan laku. Tingkah dan laku, baik itu gerak, baik itu perilaku, ya, yang bersifat kinestetik ataupun tampak maupun tidak tampak yang dimiliki oleh manusia disebut dengan perilaku manusia. Manusia itu memiliki motivasi dorongan sehingga dia berperilaku seperti yang dilakukannya. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Kita sendiri, Ibu Bapak, salah satu di antaranya, bahkan ketiganya ini kita mungkin selalu ataupun pernah melakukannya. Yang pertama, kita itu berbuat ataupun bekerja untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sehingga kita bertindak atau berperilaku agar kita tidak kena tegur, tidak kena SP, tidak kena PHK dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita berperilaku, berbuat untuk dinilai, untuk diberikan sertifikat, untuk diberikan reward atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini disebut dengan pembelajar sepanjang hayat. Artinya, ini adalah perilaku yang bersifat intrinsik, ini ekstrinsik. Jadi kalau pertanyaannya, Ibu Bapak, dari ketiga motivasi ini, mana yang paling positif untuk kita perilakukan atau kita aplikasikan? Ya, nomor 3. Karena ini muncul dari diri kita sendiri. Ada hukuman atau tidak ada penghargaan atau tidak ada, kita tetap konsisten mengimplikasikan nilai-nilai positif dalam kehidupan kita. Baik Ibu Bapak, selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara
itu kesepakatan? Kita sering di kelas atau di sekolah kita buat kesepakatan. Kesepakatan. Di sini saya cantumkan keyakinan dan di bawahnya ada kesepakatan. Apa itu kesepakatan? Apa itu keyakinan? Ibu Bapak, baik. Sesuatu yang kita musyawarahkan di kelas setelah dapat maka akan menjadi keyakinan. Keyakinan, kesepakatan setelah disepakati baru diyakini oleh anak kita. Ini berasal dari siswa kita, bukan dari kita. Bukan dari kita, ini dari siswa kita. Kita memfasilitatornya. Kita menghantarkan anak kita untuk memberikan apa-apa saja yang perlu disepakati dalam kelas tersebut. Setelah kita pilah mana yang bagus, mana yang tidak, bukan semua harus dimasukkan, tetapi kita sampaikan mana yang layak atau tidak layak. Setelah itu disepakati menjadi keyakinan. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Bagaimana cara untuk melakukan keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas di kelas kita masing-masing? Ibu Bapak, ini dia berasal dari kelas dulu, karena kalau sekolah itu nanti berasal dari guru dan seluruh sumber daya sekolah, atau bisa dari tata tertib. Nah, keyakinan kesepakatan ini bersifat universal. Atau Ibu Bapak sekalian, contohnya kita memakai helm. Sekarang pertanyaannya, memakai helm ini kita yang menyepakatinya dengan pihak polisi ataupun yang berwajib, atau yang berwajib yang memberikan peraturan memakai helm? Pertanyaan, iya. Sekarang yang berwajib memberikan peraturan memakai helm, adakah dampak yang universal, nilai kebajikan dalam memakai helm, Ibu Bapak? Ada. Nah, ini disebut dengan kesepakatan yang bersifat universal. Jadi tidak perlu kita harus bersama-sama duduk dengan Bapak polisi dan lain sebagainya, tetapi karena ini kebijakan yang bersifat universal, maka akan tertanam dalam diri kita bahwa dengan memakai helm kita akan mendapatkan perlindungan apabila kita mengalami kecelakaan. Setidaknya kepala kita aman terbentur di aspal ataupun di mana. Nah, untuk di kelas, cara menyusun kesepakatan atau keyakinan kelas, yang pertama meminta siswa untuk menulis keyakinannya. Langkah awal yang bisa dilakukan adalah meminta siswa untuk menulis keyakinannya. Bisa kita manfaatkan papan tulis atau kertas kecil, kita berikan kepada murid-murid kita, sehingga murid-murid kita menempelkan di depan kelas, di depan papan tulis itu. Setelah itu, satu persatu kita ambil. Nanti kita buat satu orang atau dua orang murid kita ke depan, satu yang menuliskan, satu yang mengambil. Maka memilah keyakinan kelas. Misalkan mendengarkan guru menjelaskan, tidak ribut di kelas. Ini adalah dua keyakinan yang hampir sama. Jadi nanti akan dipilah. Semua silakan Ibu Bapak dituliskan nanti di pada nanti yang kira-kira sama itu di checklist. Yang tidak berpositif maka itu akan disampaikan kesepakatannya ini perlu atau tidak. Jadi dari siswa untuk siswa dan oleh siswa. Karena dalam prinsip filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru menentukan anak dan peserta didik kita itu menuju kebahagiaannya karena berpusat pada murid, dan murid. Yang ketiga, setelah memilah keyakinan kelas, yang keempat, mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif. Pada kesepakatan kelas itu tidak didengarkan
negatif. Tidak ribut di kelas. Kita melemparkan kepada anak kita diganti menjadi kalimat positif. Jangan kata tidak, melainkan mendengarkan guru ketika menjelaskan pelajaran. Yang kelima, menyepakati keyakinan kelas tersebut. Setelah disepakati, maka diyakinilah kepada anak-anak sekalian. Inilah dari kesepakatan kelas inilah nanti apabila di kelas itu namanya manusia, kita saja bisa lupa, apalagi peserta didik kita. Nah, ketika nanti anak kita ada melanggar salah satu ini, maka kita panggil. Disitulah nanti Mary akan menyampaikan posisi kontrol ataupun segitiga restitusi untuk menangani Ananda yang mengalami konsekuensi dalam pelanggaran keyakinan ataupun kesepakatan kelas tersebut. Keyakinan kelas, salah satu contohnya yang pertama adalah kehadiran dan keterlambatan. Datanglah ke kelas tepat waktu setelah setiap hari. Jika kamu terlambat, laporkan guru apa? Iya. Di sini tidak ada kata jangan datang terlambat. Tidak datang terlambat. Jadi kalau misalkan peserta didik kita membuat di kertas ataupun keyakinan kelasnya ada kata tidak atau jangan, maka kita sebagai fasilitator meluruskan kata-kata positif kepada peserta didik kita. Teknologi dan gadget, gunakan gadget sesuai dengan kebutuhan, dengan ketentuan yang sudah disepakati di kelas. Artinya memberikan izin untuk menggunakan gadget apabila menyangkut dengan mata pelajaran. Tidak, kalau bahasanya tidak membawa HP. Jadi kata tidak membawa HP dalam keyakinan kelas tidak sesuai dengan budaya positif. Baik, kebersihan dan kerapian, jaga kebersihan kelas, disiplin dalam pembelajaran. Saat guru sedang mengajar, maka didengarkan. Peralatan sekolah ini digunakan. Bagaimana caranya? Jika selesai, maka disimpan kembali. Kalau tidak digunakan, maka tidak berserakan. Partisipasi dan kerjasama. Nah, ini saling bekerja sama, saling bergotong royong. Bahasanya seperti itu. Tugas dan PR dikerjakan tepat waktu. Seragam sekolah digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Inilah salah satu contoh kesepakatan kelas sehingga menjadi keyakinan kelas yang ragam, yang bahasanya tidak mengandung makna kata tidak ataupun kata jangan. Setelah nanti peserta didik kita mencantumkan, memberikan kesepakatannya dengan kertas ditempel papan tulis dan salah satu siswa menuliskannya dan kita sebagai fasilitator menantunya mana yang dijadikan kesepakatan, maka kita memberikan pemahaman kepada peserta didik kita. Mana bahasa yang tampak, mana yang bahasa tidak tampak. Ini dalam budaya positif disebut dengan tabel T. Yang pertama, apabila Anda kita menyepakati dengan kata sopan, maka di sini bersikap sopan. Yang tidak tampak tidak bertindak seenaknya sendiri. Jadi ketika peserta didik kita memberikan kesepakatan kelasnya tidak bertindak seenaknya sendiri, kita jangan langsung menyalahkan. Kita nampakkan tabel T ini, maka kita sampaikan mana yang kata-kata yang positif, bersikap positif. Jadi kita sampaikan ketika peserta didik kita mengatakan tidak bertindak seenaknya sendiri, maka bahasanya kita buat seperti ini, bersikap sopan. Seperti tadi, tidak dibolehkan membawa HP, itu tampak atau tidak tampak Ibu Bapak? Tidak tampak. Bahasa tampaknya adalah iya, sesuai dengan kebutuhan. Tidak terlambat masuk kelas. Anak kita membuat di kertasnya mencantumkan
sampaikan sebelum diyakini, tetap kita buatkan di situ, tetapi kita nampakkan mana kalimat yang tampak. Masuk kelas tepat waktu. Bagaimana Ibu Bapak? Begitu seterusnya. Nah, setelah itu, setelah dibuat kesepakatan itu di kelas dari murid tadi, maka kita sampaikan keyakinan kelas yang tabel Y. Tabel Y ini terdengar, terlihat, dan berperilaku. Silakan Ibu kembali lagi tabel P-nya. Tabel Y itu terlihat, terdengar, dan berperilaku. Di situ ada bersikap sopan. Ini terlihat, terdengar, atau berperilaku Ibu Bapak? Berperilaku. Masuk kelas tepat waktu, terlihat, terdengar, atau berperilaku? Berbicara dengan sopan? Tidak. Menjaga kebersihan kelas? Menyerahkan tugas tepat waktu? Ini harus kita sampaikan kepada anak-anak kita sebelum kita masuk pada konten yang harus kita selesaikan di kelas itu Ibu Bapak. Nah, dalam diskusi kelas, mari teman-teman kita diskusi tentang keadaan kelas. Kita ikuti aturannya ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Ini tadi sudah Ibu Bapak mana itu yang disebut dengan tampak tidak tampak itu pada tabel T. Tabel Y-nya adalah terdengar, terlihat, dan berperilaku. Ini semuanya kita sampaikan ke peserta didik kita agar peserta didik kita tahu mana yang positif sehingga mereka bisa melakukan hal-hal positif. Jadi mulai kelas dulu, baru nanti di luar sekolah, dan baru ke masyarakat. Baik Ibu Bapak, 3 materi sudah sama-sama kita dengarkan. Sebelum masuk pada materi kedua, saya berikan kesempatan kepada Ibu Bapak untuk memberikan masukan ataupun pertanyaan. Oke, baik. Untuk pertanyaan pada materi pertama, Ibu Bapak boleh disimpan dulu. Setelah nanti materi kedua disampaikan oleh Ibu Mary Elja Arifana. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ibu Halimatus Syakira Lubis yang sudah memaparkan sesi pertama tentang budaya positif. Saya lanjutkan ke materi berikutnya. Masih semangat Bapak Ibu? Atau kita speaking dulu? Coba berdiri. Kalau saya bilang Marina, namanya di sini. Kalau saya bilang Menara, di sini. Kalau saya bilang Merana, di sini. Merana. Oke? Oke, kita mulai ya. Konsentrasi dimulai. Menara, Marina, Menara, Marina, Merana, Marina. Ibu Lisma terlalu banyak. Oke, kita sekali lagi yuk. Menara, Merana, Marina, Menara, Marina, Menara. Once again ya, request from our principal. Okay, Marina, Merana, Menara, Marina, Merana. Terkecoh sama tangan saya ini ya. Baik.
Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ini ada sangkutannya dengan ananda kita. Baik, next slide. Oke, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati tadi pada keyakinan kelas atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Artinya ada salah satu kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Jadi Ibu, slide ini dia. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. In English, survival. In English, survival. Ini tentang makanan, ini fisiologis ya. Kebutuhan hidup untuk bertahan, yaitu makanan, supaya pakaian, tempat tinggal atau rumah, keamanan dan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, belonging and love. Ini dia. Jadi ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kita dia di ini ya. Ada perasaan diterima baik dalam keluarga ataupun dalam kelompoknya di kelas. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Itu tentang harga diri. Jadi kalau dia menguasai sesuatu, kita bisa mengakui dia menguasai itu. Keinginan untuk dianggap. Nah, ini dia. Kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Next, itu ada kebutuhan yang keempat, kebebasan. Ya, kebebasan freedom. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Dia bebas untuk mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Next, ada kebutuhan kesenangan fun. Di sini butuh bermain, humor, antusiasme, tertawa. Jadi ini tentang kesenangan ya, Bapak Ibu. Next. Baik. Sedikit tentang kebutuhan siswa tadi. Jadi kita bayangkan saja seperti, bukan kita bayangkan ada seperti hewan, tapi kita lihat bagaimana primata itu, primata aja yang tidak masih suka bermain gitu. Jadi apalagi anak-anak kita. Next, ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol ini menurut Dian Gosen dalam bukunya tentang restitution, restructuring the school discipline tahun 1998. Dia menjelaskan, dia menyimpulkan bahwa ada 5 posisi kontrol. Ini bukan hanya berlaku untuk guru ya. 5 posisi kontrol seorang guru, orang tua, dan juga pemimpin atau atasan. Jadi tidak hanya di lingkungan sekolah. Yaitu yang pertama ada penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Mari kita kupas satu-satu, Bapak. Oke, ini sebagai penghukum. Nah, jadi kalau ada anak-anak yang salah, gitu, dia melanggar nilai kebajikan atau melanggar peraturan sekolah. Nah, jadi ada guru datang, patuhi aturan saya atau awas. Nah, gitu ya. Kamu selalu aja salah. Atau pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini ciri-ciri guru yang menghukum kita di lingkungan sekolah. Baik, next, Ibu. Kemudian bukan merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sangat sama kamu. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, next. Iya, kemudian teman, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak betul Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bereskan. Next, pemantau. Nah, ini kira-kira dari 5 ini coba Bapak Ibu berpikir kira-kira di posisi manakah kita? Ya, pemantau. Jadi ada yang salah murid, peraturannya apa? Apa yang telah melakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu dia. Next, ini manajer. Oke,
yang terakhir adalah proses kontrol sebagai manajer. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini bisa menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, dari 5 kontrol ini, sebelum saya kemari, saya ingin bertanya. Ini sebenarnya harusnya pakai sticky note itu ditempel ini seharusnya ya, Bapak Ibu, tapi ini langsung saja mungkin ya. Kira-kira mulai dari Pak Rizky, kira-kira dari 5 kontrol yang tadi, yang mana yang sering Bapak lakukan? Pemantau ya, pemantau. Next, Ibu Fitrisna. Boleh. Penghukum dan pembuat merasa bersalah. Jadi biasanya kalau yang perempuan agak perasaannya. Coba Ibu Lisna. Kira-kira posisi kontrol yang mana Ibu? Boleh dibuka Bu, yang 5 tadi permintaan ini dari Ibu Lisna. Ya. Kira-kira yang mana Ibu? Dari ciri-ciri bahasanya tadi. Pemantau. Pemantau ya. Oke. Next Ibu Rahma. Semua ya. Semua oke. Ibu Rahma semua oke. Next member ID. Which one? Oke, semua juga ya. Oke. Next, ini Ibu Beka juga ini. Ibu Aisyah. Kira-kira yang mana Ibu Aisyah? Kalau untuk BK sendiri memang mengharuskan posisi kontrolnya Semua. penempatan penghukum ada di mana, Oke, tergantung pasangannya. Next, Ibu Isna. Tergantung situasi dan kondisi. Iya. Ya kadang-kadang semua. Iya, jadi manajer juga. Oke, baik. Ibu Member Azizan. Kelima-limanya. Ini yang tadi Rason ini pengen dengar dari Mr. Budi, karena Mr. Budi merangkap ya. Kalau dia jadi guru IPS itu gimana itu Pak? Kalau ada anak-anak yang melakukan kesalahan kira-kira yang mana? Nah, jadi kepala sekolah. Ya, idealnya sih manajer ya. Selalu berusaha untuk posisi manajer. Kemudian diberikan tadi kalau kita lihat juga menjadi coaching. Jadi memberikan kesadaran kepada siswa untuk bisa menyelesaikan masalah sendiri. Kalau kita nggak tahu begitu banyak yang kelas, kadang-kadang kita tergoda untuk melakukan hal yang berbeda. Tapi pada intinya berusaha selalu. Betul sekali. Semuanya kebetulan ini ya. Kita berada di SMP. Jadi anak-anak ini masa puber. Nah, jadi ada yang masih kayak anak-anak, ada yang sudah dewasa gitu ya. Memang kadang tergantung situasi, tergantung sama individu anaknya juga. Gitu. Kayak ada tadi yang bilang Ibu Nurani kalau salah, kalau udah nggak bisa dibilangin, nah mungkin ada kita kenakan ke peraturan sekolah, gitu ya. Ya, itu pada dasarnya, tapi sebaiknya Bapak Ibu, ini sebaiknya ya. Jadi yang 5 tadi posisi kontrol yang terbaik itu adalah sebagai manajer. Kita bisa memanage emosi di sini, bisa juga memanajemen emosi kita. Baik di sini, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada dirinya sendiri. Jadi dia nggak hanya disalahkan. Nah, jadi ada aura positif yang keluar setelah kita menjadi manajer saat menyelesaikan masalah. Baik. Disconnected.
kita lihat di reality, di kenyataannya. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu seorang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Baik, kita stop dulu. Jadi kira-kira seperti itulah salah satu contoh ya sebagai penghukum. Jadi kalau kita lihat itu bisa jadi ya setelah itu anak itu akan menjadi lebih agresif. Jangan nanti pulang dicari kereta ibu gurunya tadi dikompresin ya bannya itu dibocorin ya. Oke, dia bisa menimbulkan rasa dendam. Itu dia. Next, segitiga restitusi. Baik, apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Baik, diklik lagi Bu. Nah, oke, ini dia segitiga restitusi. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Setelah menstabilkan identitas, lalu kita validasi tindakan yang salah. Dan terakhir menanyakan keyakinan. Ini namanya segitiga restitusi. Dan ini manajerlah yang bisa melakukan ini, seorang manajer, guru yang bertindak sebagai seorang manajer. Baik, nah ini dia. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan tadi. Nah, tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Menstabilkan identitas itu apa? Di sini, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi jangan judge anak itu jadi gagal gitu. Mungkin setelah dialog ini dia akan merasa sukses gitu. Jadi nggak ada identitas gagal. Next. Tahap berikutnya adalah validasi tindakan yang salah yang dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu yang tadi. Bisa jadi karena dia bermasalah kayak gitu, dia tidak diterima, dia merasa tidak diterima di keluarganya, dia pengen diperhatikan orang tuanya. Jadi kalau dia SP dia merasa baru diperhatikan orang tuanya. Ya, jadi karena adanya kebutuhannya tadi. Misalnya lempar-lemparan bola sampai kena ke kepala gurunya, itu kebutuhan di situ apa? Kebutuhan apa? Fun ya, kesenangan. Nah, jadi dia kebutuhan di situ kebutuhan kesenangan yang mau dipenuhinya. Misalnya ada anak yang lupa bawa botol, terus dia minta semua dirampasnya botol kawannya. Dia di situ survival, bertahan hidup. Jadi dia lapar karena nggak bawa botol, dia rampas. Oke, next, menanyakan keyakinan kelas. Dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kita mau semua anak kita itu muncul kesadarannya dari diri dia sendiri, intrinsik. Jangan gara-gara peraturan, itu namanya dari ekstrinsik. Atau karena tadi mau aku dihukum gitu. Kita mau munculkan dari dalam diri dia.
ini video berikutnya. Nabila belakangan ini sering terlambat datang ke sekolah, sehingga banyak pelajarannya yang tertinggal. Apa kabarnya Nabila? Baik Bu. Ibu dengar baru berpikir bahwasanya kamu sering terlambat di belakangnya. Ya Bu. Semua orang pernah membuat kesalahan. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan kita. Pasti kamu punya alasan kenapa kamu sering terlambat. Ya Bu. Saya terlambat karena sering begadang. Saya semalam cepet-cepet sama teman saya sampai telat tidur. Oh begitu. Kamu tahu kan itu tidak baik untuk kesehatan dan sekolah kamu. Ya Bu. Kita sudah pernah membuat keyakinan kelas. Kira-kira melalui keyakinan kelas mana yang Nabila amankan? Disiplin Bu. Karena saya terlambat sekolah. Jadi saya ketinggalan pelajaran Bu. Kamu tahu kan disiplin itu sangat penting untuk kamu Nabila? Ya Bu. Iya, dengan disiplin kamu tidak akan ketinggalan pelajaran dan kamu bisa lebih menghargai orang lain. Akhirnya kamu belajar peduli dengan orang-orang di sekitar kamu. Ya Bu. Baik, kira-kira kamu mau tidak menyelesaikan masalah ini? Ya Bu. Yuk kita cari solusinya sama-sama ya. Ya Bu. Kira-kira solusinya bagaimana Nabila? Saya bakalan lebih cepat tidur Bu supaya nantinya nggak bakalan terlambat lagi Bu. Iya, baik. Ibu bantu juga dengan koordinasi dengan orang tua kamu. Baik Nabila, terima kasih sudah datang ke ruang ibu. Kamu boleh kembali ke dalam kelas. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Mada Sregar dari kelas 85 SMP Nurul Ilmi Padang Sidimpuan. Saya sangat Baik, itu tadi contoh dari seorang manajer. Jadi kita stabilkan dulu identitas dia yang salah tadi. Dia melakukan kesalahan, jangan dijudge. Nah kita bilang, baik. Nah dia sadar kamu melakukan kesalahan apa. Dia tahu, dia sebutkan, baru kita bilang, kita stabilkan dia. Semua orang itu pernah salah, itu manusiawi. Yang penting itu bagaimana kita belajar dari kesalahan. Atau bisa juga kita bilang, ya ibu juga dulu pernah melakukan seperti itu. Semua manusia bisa melakukan hilang. Jadi distabilkan dulu, jangan terus-terus dipojokkan terus. Kemudian yang kedua tadi validasi tindakan yang salah. Pasti kamu punya alasan kenapa melakukan hal demikian. Pasti kamu misalnya kalau berantem, pasti kamu bisa melakukan hal lebih, mungkin menojok dia atau ini. Jadi divalidasi dulu. Apa alasan dia melakukan hal tersebut? Kemudian tanyakan keyakinan. Di sini kita membimbing anak, ya. Kita guru hanya menuntun, ya. Kita tidak bisa menuntun orang lain. Jadi kita membimbing dia untuk mencari solusinya sendiri. Jadi kira-kira solusinya apa? Kalau sering terlambat gara-gara bangun telat, ya Bu, tadi dia dijelaskan masalahnya. Kemudian dia cari sendiri, ya, dengan tidur lebih cepat, tidak ceting-cetingan lagi. Dan kemudian sebagai seorang guru atau kelas, mungkin kita bisa koordinasi lanjutkan dengan orang tuanya. Baik, ini berdasarkan standar nasional pendidikan. Ya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya sebagai among, ya, among, manajer, menuntun, membimbing, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dengan adanya segitiga institusi tadi, kita mengajarkan mereka bertanggung jawab. Baik, mungkin cukup sekian. Boleh kembali ke sini, Ibu Alima. Baik Ibu Bapak, tadi kita sudah berbicara tentang 6, termasuk yaitu motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi, posisi kontrol. Dari apa yang kita sampaikan tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan dari Ibu Bapak
kita membuka ruang untuk sesi tanya jawab. Tadi ini semua berdasarkan untuk segitiga restitusi itu, sebagai seorang manajer kita tidak harus menjudge peserta didik kita. Yang pertama, kita stabilkan dulu dengan cara bertanya apa sebenarnya yang terjadi sehingga dia melakukan seperti itu. Baru sebagai makhluk yang memiliki kekurangan di sana sini kita sampaikan. Baru kita sampaikan ke peserta didik itu, syukurlah kamu tidak sempat meninju atau memukulnya. Maka kita setelah distabilkan, maka kita tanyakan, maka validasi tindakan yang salah. Baru kita menanyakan keyakinan dari yang apa sudah kita sepakati seperti yang sudah kita paparkan di slide ketiga tadi. Maka Ibu Bapak mungkin dari apa yang disampaikan ada yang boleh tanyakan, kami buka sesi tanya jawab. Ya. Ibu Ismail bilang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi kontrol. Jadi saya tanyakan ketika kita membuat keyakinan kelas dari kesepakatan itu, apakah dalam membuat keyakinan itu perlu kita sanksi tidak berkeyakinan sebenarnya apa hukuman atau sanksi ketika kesepakatan kelas itu pokoknya tidak dijalankan, apakah perlu? Lalu kemudian nanti dalam kontrol keyakinan itu Posisi kontrol restitusi. Segitiga restitusi. Oke. Sudah ada yang itu, apakah perlu atau bagaimana? Baik, terima kasih Bu Isna Mamila, pertanyaan yang sangat bagus. Sekarang saya mau bertanya dulu Ibu Bapak, apakah sudah masing-masing kita sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Sudah. Belum tertulis, masih kesepakatan. Ini sebagai wali kelas atau sebagai guru bidang studi? Sebagai wali kelas. Sebagai guru bidang studi sudah melakukan kesepakatan kelas Ibu Bapak? Sudah juga, alhamdulillah. Setelah melakukan itu dan setelah melihat slide kita tadi dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, sesuai tidak dengan makna positif yang sudah Ibu Bapak buat kesepakatan tersebut? Atau tidak ataupun jangan? Oke. Iya. Oke. Baik. Ketika membuat keyakinan ataupun kesepakatan di kelas, adakah Ibu Bapak membuat konsekuensi atau hukuman? Ibu Bapak membuat hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Itulah maksudnya itu masih Oke. Sekarang Ibu Bapak kalau dibuat keyakinan dilanggar, konsekuensi atau hukuman? Tidak, selama ini hukuman. Itu hukuman itu atau konsekuensi itu dari kita atau dari peserta didik? Iya, kesepakatan. Berarti dari peserta didik selama ini ya, bukan dari kita. Memang itu hasil musyawarah. Contohnya apa Ibu? Kalau misalkan tidak mengerjakan PR, hukuman atau konsekuensi? Contohnya kalau dijelaskan Ibu, contohnya seumpamanya tidak mengerjakan PR kan kemarin 2 kali berturut-turut dan mengerjakan PR, maka akan Oke. Menjumpai guru BK
baru di BK disampaikan tata tertib sekolah atau keyakinan kelas? Ibu Aisyah, Ibu Bapak, keyakinan kelas yang dibahas di BK atau tata tertib sekolah ketika peserta didik diberikan oleh guru bidang studi atau wali kelas ke BK, itu anandanya diberikan segitiga restitusi tadi. Kita baru tahu mungkin bahwa segitiga restitusi, cuma penerapannya kita sudah menstabilkan identitas, merayakan keyakinan kelas, validasi tindakan yang salah. Nah, ketika itu ibu memberikan hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi itu keyakinan kelas atau tata tertib sekolah. Baik, kalau bisa Ibu Bapak, dalam segitiga restitusi kita menghindari hukuman. Kita kembali kepada konsekuensi. Misalkan kalau anak kita tidak mengerjakan PR, maka anak kita itu untuk bisa dia menstabilkan identitas dia, maka dia harus mengerjakan PR itu dengan kesepakatan kelas. Misalkan dia tidak mengerjakan PR, dikerjakan apa yang disepakati di kelas itu. Ketika anak tidak mengerjakan PR, apa yang diberikan kepada Ananda, maka itu dikembalikan ke peserta didik. Keyakinan kelas itulah yang harus melaksanakannya. Salah satu contohnya, tidur ketika guru menjelaskan. Maka yang melakukan ini sebenarnya kita dulu Ibu Bapak. BK itu jangan kita buat hanya masalah. Jadi ketika mulai ruang BK, anak-anak 360 derajat melompat. Artinya konseling itu bukan untuk anak yang bermasalah saja. Bisa anak tersebut itu curhat tentang prestasinya, atau dia bahagia, itu bisa masuk berkomunikasi dengan BK. Jadi kita dulu menstabilkan identitas peserta didik kita tersebut, karena itu mata pelajaran kita. Apa konsekuensi ketika anak itu tidur? Bisa jadi nanti masukan dari peserta didik itu berwudu ataupun cuci muka dan menulis ulang kembali materi pelajaran atau menjelaskan materi pelajaran yang ketika dia tidur di kelas itu. Nah, secara itu kan dia sudah terstabilkan identitasnya setelah kita sampaikan. Kita kembalikan kepada peserta didik itu. Ananda kami ketika kamu tidur di kelas, apa kesepakatan kelas kita? Buka kembali Ibu Bapak. Makanya sebenarnya kesepakatan kelas itu dipajang. Jadi setiap saat Ananda melihat itu. Baru ada juga harusnya ditempel di kelas itu. Hari ini apa yang dialami Ananda? Bisa bantu sekolah, bisa pulang, dia tempel di situ. Di situ ada bahagia, ada tidak bahagia. Jadi Ananda bisa hanya menggambarkan emoji senang, bisa Ananda menggambarkan emoji tidak suka. Artinya itu adalah refleksi. Mungkin itu Ibu Risna nanti akan diluruskan ini dan ditambahkan. Iya. Jadi itu tujuannya, karena harus ada konsekuensi, tapi tidak kita hindari dengan kata hukuman, karena posisi kita yang diharapkan seperti disampaikan Ibu dari tadi adalah manajer. Kami akan memberikan kepada Ibu Mary. Baik, terima kasih Bu Isna. Saya hanya menambahi saja. Kalau di awal kita harus tahu dulu bedanya apa itu konsekuensi sama hukuman. Kalau misalnya ada siswa menumpahkan air minum di meja kawannya, kemudian gurunya nyuruh keliling lapangan 1 kali, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Seharusnya kalau yang dia menerapkan bertindak sebagai manajer ataupun guru yang baik itu bukan seperti itu harusnya. Nah, iya, tolong bersihkan. Itu konsekuensi. Jadi kalau misalnya tidak menjalankan PR disuruh push up sampai 50 kali.
Jadi yang diterapkan di sini adalah konsekuensi. Kita menghindari hukuman. Ya, kembali ke segitiga restitusi. Tadi kata Ibu Isna, tadi sudah dibuat kesepakatan. Yang ditanyakan adalah konsekuensinya. Boleh nggak dari konsekuensi itu ada berupa ini juga ya? Seperti untuk efek jerak atau dari awal kesepakatan kelas itu adalah itu dari murid untuk murid. Artinya kalau saya kebetulan sudah buat, tapi kemarin sempat atau mungkin ada guru yang sempat masuk ke 9P3 itu kami buat kesepakatan kelas, udah kami buat. Atau ada? Ada Isna ya. Jadi kemarin dilepas karena copot berjadwal sticky note-nya. Jadi itu sudah saya jalankan. Jadi anak-anak itu merasa, saya melihat ada perubahan karena mereka ada yang bilang seperti ini. Ibu, kenapa nggak dipajang lagi? Nak lepas. Oh ya, nanti kita betulkan. Memang tak usah dipajang lagi. Jadi guru-guru yang itu. Nah, jadi artinya mereka takut seperti ada rasa malu dari diri mereka sendiri. Kenapa? Karena itu dari orang itu. Karena itu dari mereka sendiri. Ya kan? Siapa yang tidak piket wajib piket 1 hari gitu kan? Itu orang tua yang buat sendiri. Jadi kesimpulannya itu kita ajak mereka menyimpulkan sendiri yang mana-mana yang mau dibuat. Jadi saat mereka melanggar salah satunya, kita kembalikan itu dia tadi segitiga restitusi. Boleh dibuat konsekuensi. Jadi di segitiga restitusi tadi bisa kita tanyakan waktu menanyakan keyakinan. Kesepakatan apa, nilai-nilai kebajikan apa yang sudah kamu langgar. Nah, kita dari awal sudah berkesepakatan. Ini Bu disiplin, saya kurang disiplin. Nah, kemarin ada konsekuensinya, boleh. Tapi konsekuensi bukan hukuman. Dan kalau kita kembalikan ke peraturan sekolah, kalau anak melakukan kesalahan, itu di awal masih peringatan. Kedua baru SP. Nah, kita kembalikan lagi ke peraturan sekolah. Tapi seyogianya ya, jangan seperti yang dibilang Ibu Halimatus Sa'diyah, jangan sedikit-sedikit ke BK, sedikit-sedikit ke BK. Kita juga seorang guru harus bertindak sebagai amil. Kita harus menuntun anak kita. Kita harus belajar mengajar mereka bertanggung jawab. Bukan hanya tugas guru BK. Selama masih kita bisa menyelesaikannya sendiri dan tidak terlalu jauh melanggar peraturan sekolah, ya. Kenapa tidak kita bisa menjadi manajer untuk murid-murid kita, untuk anak-anak kita? Boleh itu keyakinan kelas, kesepakatan kelas bidang studi boleh. Untuk wali kelas bolehlah mulai dibuat sebagai wali kelas, bisa dipajang. Kalau mungkin guru bidang studi nggak mungkin semua kan, nanti biologi beda gitu dipajang semua. Nggak mungkin, setidaknya wali kelasnya. Tapi saat guru bidang studi itu masuk, nah dia masih ingat waktu guru bidang studinya itu kesepakatannya lain lagi mungkin. Jadi itu dia, kita ajak anak bertanggung jawab. Jangan hanya dijudge, jangan stop cuma di validasi tindakan salah, atau cuma sampai di menstabilkan identitas. Jangan putus di situ, ya, jangan putus di situ. Ya, semua orang pernah salah, udah sampai di situ. Nah, dia nggak bertanggung jawab karena nggak sampai segitiga restitusinya. Kalau cuma sampai validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Ya, Bu, begini. Udah stop di situ. Bisa diulanginya lagi. Jadi menanyakan keyakinan itu, penutupnya itulah yang membuat dia menjadi lengkap, bertanggung jawab. Kembalikan kepada dirinya. Baik, cukup cuma itu saja samanya. Atau ada lagi yang ingin bertanya? Sekarang saya yang paling bertanya, Bapak. Bertanya lagi Bu Isma. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hukuman. Iya. Oke. Sebelum kita menjawab pertanyaan Ibu Ismawati Haraha, keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas Ibu Bapak hanya setahun, setengah semester, atau bagaimana menurut Ibu Bapak? 1 tahun? Selama setahun?
berganti wali kelas, berganti keyakinan, karena berganti siswanya, tidak sama kebutuhannya. Sebenarnya ibu bapak, keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas itu dia bisa berganti, tidak mesti harus sampai tunggu setahun, tergantung kebutuhan. Bisa jadi mungkin pada saat membuat kesepakatan kelas itu belum terpikir, belum ada mungkin konsekuensi yang belum tercantumkan. Boleh disepakati bersama melalui peserta didik kita kembali, dimusyawarahkan kembali, bisa dikurangi ataupun ditambah. Tidak menunggu harus sampai 1 tahun ibu bapak. Itu saja untuk penguatan. Tadi pertanyaan dari Ibu Lismawati, ada perilaku intrinsik, ada perilaku ekstrinsik. Kenapa dikatakan ekstrinsik dengan intrinsik? Ekstrinsik ini manusia itu berperilaku karena takut dihukum. Anak kita ini boleh kita kasih angket. Kenapa mereka datang tepat waktu? Bisa jadi karena menghindari hukuman. Mungkin di situ sudah ada petugas piket, ataupun ada Ibu Lisma mungkin di pintu gerbang sebagai piket. Oh, hari Selasa ada Ibu Lisma. Oh, hari Rabu ada Ibu Aisyah. Hari Kamis ada Pak Rizky misalkan. Hari Jumat ada Ibu Anidia. Jadi anak-anak ini sudah melihat mana ibu-ibunya ini ataupun bapak ibu guru yang menghukumnya luar biasa, tidak apa. Jadi anak-anak ini takut, maka dia datang tepat waktu ibu. Jadi takut hukuman, maka anak-anak ini tidak berperilaku sebagaimana layaknya pembelajar sepanjang hayat dari intensif. Kalau anak itu berperilaku datang dari bahwa saya ini adalah siswa, saya harus menghargai diri saya harus menghargai waktu saya, maka saya akan datang tepat waktu. Nah, ini mungkin dari seluruh peserta didik kita tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Tetapi mungkin kebanyakan anak kita ini melakukan itu karena takut dihukum. Contohnya saja rambut. Rambut itu termasuk dari attitude seorang pelajar dalam menghadapi pembelajaran. Nah, kalau bukan karena dijambak, ancaman itu kan berupa hukuman juga, maka anak ini tidak mau. Tetapi ada juga anak kita bukan takut dihukum, tapi memang mematuhi peraturan, lahir dari diri dia sendiri, maka dia dengan sendirinya ada disiplin waktu 2 kali sebulan dia memotong rambut dia. Tapi kalau kita buat angket, ada ini, tetapi tidak sebanyak anak kita berperilaku karena hukuman. Yang kedua, anak kita ini serius belajar karena penghargaan. Contoh, Yayasan YPIBMU dan Universitas Padang Sidimpuan memberikan apresiasi kepada peserta didik dan guru apabila mendapatkan kejuaraan, baik itu di tingkat kota, provinsi, apalagi nasional. Anak sembari diberikan oleh kabupaten kota, gubernur ataupun pemerintah setempat ataupun penyelenggara lomba hadiah, maka yayasan kita mengapresiasi sesuai dengan tingkat kejuaraannya. Nah, kita bisa survei anak kita ini, apakah dia berprestasi itu memang karena ingin dihargai? Ya, ini belum pernah kita tanyakan, tapi menurut dugaan asumsi sementara kita, mereka melakukan itu ya karena pengen mendapatkan penghargaan. Tapi apakah anak kita ini berprestasi memang itu adalah kebutuhan dia, bahwa dia itu adalah pembelajar sepanjang hayat, bahwa dia itu lahir dari diri dia, aku harus menjadi agen objek, harus bisa membawa diriku berbicara pada diriku sendiri di masa depan, bahwa aku itu agar tidak menjadi sampah masyarakat di masa depan. Nah, ini mungkin yang belum tercerahkan mungkin bagi anak-anak kita, karena nampak sekali di apel pagi ataupun di hari-hari kita ketika anak-anak kita berprestasi, kita beri apresiasi sehingga muncullah itu. Tetapi maunya setelah anak-anak kita diberi apresiasi itu, kita berikan penguatan intrinsik itu tadi, karena kita selama ini mengapresiasi ekstrinsik. Nah, kalau dalam paparan dari Ki Hajar Dewantara itu menghantarkan manusia itu, anak itu menuju kebahagiaan setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi ini yang perlu kita tanamkan kepada peserta didik kita.
apresiasi itu, tapi kita sadarkan bahwa semata-mata berbuat itu bukan karena harus ada imbalan. Itu Ibu. Mungkin ada yang menanggapi Bapak Ibu? Insya Allah Ibu, Insya Allah. Sebelum masuk CGP juga saya sering menanamkan ini. Mungkin kita juga di sini Ibu Bapak ikhlas lillahi ta'ala. Guru-guru ini Pak banyak ini yang memiliki perilaku yang nomor 3, pembelajar sepanjang hayat. Bukan harus mendapatkan teguran dari yayasan, bukan untuk mendapatkan reward, bukan untuk yang itu tadi. Jadi memang ikhlas lahir dari guru itu sendiri menjadi manusia yang pembelajar sepanjang hayat. Jadi mendedikasikan diri dia semata-mata memang untuk pendidikan. Nah, ini bukan hanya peserta didik saja kita stabilkan, kita juga Ibu Bapak. Iya Pak? Terima kasih kesempatannya. Sebetulnya saya ingin menyampaikannya dalam sesi lain yang agak lebih panjang ya. Bapak Ibu, kenapa tadi ada keyakinan kelas? Selama ini kita tahu peraturan kelas, tapi sekarang namanya keyakinan kelas. Kan bukan cuma ada perbedaan kata, bukan cuma perbedaan kata, tapi di dalamnya ada perbedaan konsep dan filosofinya. Jadi kalau yang disebut dengan peraturan kelas itu adalah sejumlah peraturan. Peraturan itu biasanya sering dilanggar. Itu namanya peraturan. Gampang sekali Bapak Ibu untuk membuat peraturan kelas. Saya yakin 15 menit sudah jadi peraturan kelas. Saya yakin sangat mudah. Bapak Ibu sudah menjadi wali kelas, membuat kesepakatan kelas, peraturan kelas, 15 menit sudah selesai. Kenapa para ahli kemudian membuat sebuah terminologi atau istilahnya keyakinan kelas? Saya mengartikannya sebagai begini. Keyakinan itu belief. Bapak Ibu ngajar yang baik di kelas bukan karena memenuhi peraturan perguruan, peraturan negara. Saya mengajar di kelas peraturan roster, peraturan kepala sekolah, kurikulum, bukan. Dan peraturan biasanya kemudian berimplikasi pada hukuman, sanksi. Sementara yang kita bangun itu adalah jiwa merdeka. Jadi bukan anak-anak yang sekedar memenuhi peraturan ketika ada peraturan, dan ketika tidak ada peraturan maka dia akan melanggar. Dalam konsep tertentu yang disebut keyakinan itu belief. Saya mengajar baik karena saya menjadi belief. Mengajar saya harus baik. Tidak ada satupun orang perlu mensupervisi saya akan mengajar dengan baik. Karena mengajar dengan baik adalah menjadi belief, keyakinan, belief saya. Kita tanpa ada siapapun, kalau sudah berkaitan dengan sholat, gak usah disuruh, pasti sholat. Pasti sholat. Mungkin kalau di rumah anak harus diingatkan sholat. Tapi percayalah, kalau hanya mengandalkan sholat dan segala kegiatan itu berdasarkan peraturan, itu menjadi bukan milik kita karena peraturan. Tapi kalau keyakinan, belief, maka anak itu akan menganggap bahwa apa yang menjadi kesepakatan itu atau sesuatu yang perlu dilakukan adalah kebutuhan dia sendiri. Kembali dia melakukan itu bukan kebutuhan sekolah, bukan kebutuhan wali kelasnya, bukan kebutuhan siapapun, tapi dia melakukan sebuah tindakan itu adalah kebutuhan dia sendiri. Itulah esensi dari golong
merdeka. Saya itu sangat setuju sekali kurikulum merdeka yang tinggal harus dilakukan adalah pengaplikasiannya. Jadi Bapak Ibu memang oleh kelas itu tugasnya luar biasa, mohon maaf itu. Kalau sudah menjadi keyakinan keras, jangan lagi bicara peraturan Bapak Ibu, jangan lagi bicara kata terminologi kesepakatan. Tugas kita semua Bapak Ibu wali kelas itu bisa menanamkan bahwa apa yang ada di kelas itu kemudian menjadi kebutuhan dia. Kebutuhan dia, bukan kebutuhan Bapak Ibu guru, kebutuhan dia. Oh iya, saya nggak bawa HP, nggak bawa gadget karena HP itu pasti mengganggu saya. Saya nggak boleh berkata kasar karena itu berarti kalau dia berkata kasar berarti dia merusak dirinya sendiri, bukan karena menyakiti orang lain. Bukan cuma menyakiti orang lain, tapi dia merusak dirinya sendiri dan dia menzolimi dirinya sendiri. Jadi kurikulum merdeka itu kemudian memberikan segala sesuatu itu pada bagaimana mengangkat hak-hak hidup manusia. Jadi memanusiakan manusia. Jadi ketika kita datang ke kelas, kita sudah siap bertemu dengan anak-anak yang akan dengan antusias menyambut kita. Jadi guru masuk kelas itu harus antusias, karena dia akan berhadapan dengan anak-anak yang memiliki prestasi yang luar biasa. Kita akan melakukan aventurir, kita akan melakukan petualangan, dan dia nggak boleh ada stigma di sini tuh. Si A, si B itu biasanya bandel, nggak boleh ada stigma. Kalau ada stigma di sini, ibu sudah memenjarakan diri sendiri, bapak sudah memenjarakan, kita sudah memenjarakan pikiran kita sendiri. Karena hakikatnya itu kita akan berhadapan dengan orang-orang, anak-anak yang memiliki potensi besar untuk memberikan prestasi terbaik. Tidak ada stigma, dan ketika di kelas maka semua anak-anak itu memiliki potensi yang besar untuk prestasi. Tinggal kembali kepada kita bagaimana kita bisa menstimulasi. Tadi ada manajer, dalam arti manajer kelas, saya setuju. Tapi paling mudah sebetulnya bergerak itu di kelas. Kita itu di kelas itu, kalau menurut saya jadilah motivator. Pesan pertama yang saya sampaikan kepada teman-teman guru semua adalah, untuk sementara ini komunikasi yang menyenangkan dan motivasi. Tidak ada lagi guru yang ketus, mungkin judes, mungkin kata-kata yang kasar atau tidak perhatian. Itu dulu. Tapi yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menempatkan siswa kita menjadi sentra, menjadi pusat perubahan dalam diri mereka. Kalau Bapak Ibu sudah membaca kontrak revolusi pembelajaran, kita akan tahu banyak bahwa kelas kita akan berhadapan dengan orang-orang manusia yang bebas merdeka, mengeksekusi dengan gagasannya, memproduksi praktek baik di dalam kelas. Dan kelas otomatis itu akan terorganisir dengan baik karena semua anak mendapatkan kesempatan untuk bisa memberikan yang terbaik. Memang tugas guru itu, mohon maaf kita semua tahu. Saya meyakini tugas yang paling kompleks, yang paling berat itu profesi guru. Profesi lain di atas profesi cukup 1 sampai 20 dia bisa bikin itu cukup. Tapi Bapak Ibu itu membangun manusia, membangun orang-orang yang akan menjadi orang-orang hebat gitu kan di masa depan. Tidak harus hebat matematika semua, tidak harus hebat IPA, IPS dan semua pelajaran, tapi mereka menurunkan kehebatannya masing-masing. Kita itu seperti sebuah lahan yang memberikan kesempatan semua benih tumbuh subur dan menemukan kekuatannya dari modalitas dirinya sendiri. Kita melakukan stimulasi. Saya pikir itu tugas kita yang paling berat, dan saya yakin yang hadir di sini bisa sama-sama kita sepakat, dan saya yakin apa yang saya sampaikan juga sudah Bapak Ibu jalankan di kelas. Tinggal kita terus-menerus
kemudian memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anak-anak kita. Karena dibandingkan kurikulum manapun yang pernah terjadi, pada kurikulum Merdeka inilah anak menjadi pusat penyelenggaraan pendidikan. Makanya sebenarnya butuh anak-anak, ada guru anak-anak, ada kita anak-anak. Mudah-mudahan apa yang dilakukan CGP tanggal 11 pada hari ini memberikan hikmah buat kita semua, dan mungkin pada sesi lain kita bisa ngobrol-ngobrol panjang lebar bagaimana kita bisa terus-menerus bergandengan tangan bahu-membahu untuk melahirkan anak-anak hebat. Semakin banyak anak hebat dan semua anak adalah hebat. Begitu saja dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Kepala Sekolah ini. SMP Swasta ini hebat. Yes, yes, Allahu Akbar. Tepuk pagi Bapak Ibu. Siap? Semut? Gajah? Merana? Merana? Di atas? Di atas. Ada yang konsentrasi. Malam? Ular? Malam kosong. Oke. Merana? Menara? Marina? Ular? Tepuk pagi? Tepuk siang? Iya. Tepuk tangan untuk kita semua, Ibu Bapak. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan tanggapan bagi kami itu merupakan refleksi. Alhamdulillah menibas dengan baik. Artinya dari pertanyaan-pertanyaan itu sudah termaktub bahwa kita sudah sedikit memahami dari apa yang kami sampaikan tadi. Semoga Ibu Bapak tergerak untuk mengikuti program PGP ini agar banyak lahir penggerak-penggerak yang bisa bergerak dan menggerakkan di sekolah kita, khususnya SMP Swasta Nurul Ilmi. SMP Swasta Nurul Ilmi hebat Ibu Bapak. Kita paparkan hari ini, Ibu Bapak sudah bertindak sebelumnya. Jadi kami di sini menyampaikan, jadi ada istilahnya, oh sudah enak sekali, jangan hanya menyampaikan saja. Ternyata Ibu Bapak sudah menggerakkannya di SMP Swasta Nurul Ilmi. Tinggal lagi cuma kita mempoles sedikit mana yang menjadi positif, mana kalimat larangan yang harus dihindarkan, mana penegasan yang harus kita tegaskan kepada peserta didik kita. Mungkin sebelum kami tutup, sebelum nanti mikrofon saya serahkan kepada Ibu Ferry, ada Ibu Bapak kami harapkan sangat ya, 1 atau 2 orang yang memberikan refleksi, baik itu fakta apa yang kita alami pada pembelajaran ini. Yang kedua, perasaan ketika mengikuti diseminasi budaya positif aksi nyata kami ini. Yang ketiga, apa Ibu Bapak yang dapatkan dari pelajaran ini. Yang terakhir adalah future ataupun apa yang ke depan. Iya, yang putra tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, sudah dapat semuanya disampaikan apa itu dari fakta, feeling, banding dengan future. Sekarang kami berharap dari kaum ibu dulu untuk menyampaikan refleksi dari materi yang sudah kita sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin Mem Aziza. Ya, silakan maju Ibu. Pembelajar sepanjang layar, manajer. Tadi saya kira. Okay, thank you to our friends. Terima kasih kepada guru hebat ya, pada Menteri dan Ibu Ustazah Alfa. Nah, sebenarnya apa yang berdua Ibu dan Mem yang sampaikan pada pagi hari ini luar biasa. Memang Nurul Ilmi memang luar biasa. Kenapa saya bilang Nurul Ilmi luar biasa? Sebelum mereka menyampaikan, kita sudah melakukannya. Sama seperti yang Bu Hima katakan tadi,
tidak baik ya, tidak sebaiknya kita gunakan. Dan faktanya sebenarnya Nurul Ilmi juga bisa sebagai objeknya. Kenapa saya katakan demikian? Ini adalah sekolah berbasis Islam dan juga luar biasa, sekolah paling besar di Seribuan. Sebenarnya kita semua guru terlalu sedikit ini yang diundang, karena kalau ini saja sebenarnya sudah oke, sudah pada tahu, tinggal melebihkan actionnya lagi, geraknya lagi. Kalau bisa, mumpung di sini Pak FC ya, Master, ini sebenarnya harus disampaikan ke seluruhnya. Karena kalau pengalaman saya lah di lapangan, masih banyak di antara teman-teman kita yang belum paham, bukan saya bilang dia tidak tahu, masih tahu. Karena guru itu adalah hebat, menciptakan seorang manusia saja menjadi yang tidak tahu dia tahu, menjadi yang tidak ada kompetensinya, yang tidak tahu bakat dia jadi tahu apa bakat dia. Itu makanya saya bilang guru itu hebat. Makanya dikatakan tadi, saya katakan bukan dia tidak tahu, dia tahu, tapi dia belum melakukan. Dari mana saya mau mulai? Kapan saya mau mulai? Itu. Jadi guru-guru di Nurul Ilmi bilang, mohon Pak Kepala semua dihadirkan, diambil yang begini materinya. Jangan hanya materi kita CP, ATP itu sebenarnya itu semua sudah bisa. Tinggal copy paste edit bisa. Karena saya sudah mensupervisi, sudah merevisi kembali apa-apa memverifikasi yang dikumpul. Itu sebenarnya saya tengok itu copy paste. Tapi ini yang perlu Pak, action di kelas itu. Karena saya juga senang dengan guru-guru mereka ini, karena dia pusat pada senternya adalah student. Kalau bisa janganlah sampai mendewakan murid ya, karena semua murid saya temukan, murid semua objeknya. Memang kalau guru ya memang itu goalsnya kita adalah menciptakan seorang insan, menciptakan seorang siswa yang tadinya dia tidak tahu A, dia menjadi tahu dan bisa mengimprove A itu menjadi lebih indah lagi. Itulah kita sebagai seorang guru. Nah, jadi untuk kedepannya Pak, mohonlah kalau saya punya kurikulum itu sebagai sasaran kami menciptakan guru-guru yang lebih tahu IT dan lebih action. Jangan ketika supervisi dia hebat, tetapi everyday dia kalau mau melangkah ke kelas tenang, mau berjumpa dengan si Nurdin ya simpati saja, mau berjumpa dengan si Alvin bersenyum yang lebar saja, ya kan? Ya, jadi kalau kita buat mindset kita itu, waduh, ini jumpa di kelas ini, belum apa-apa sudah ketemu. Kayak yang Bapak bilang tadi, kita harus antusias sebelum masuk ke kelas untuk menciptakan anak-anak yang tiada beban mengikuti apa yang ilmu yang akan kita sampaikan. Pilih saya hari ini luar biasa. Kalau mukanya agak cemburu itu mungkin bawaan, capek. Karena seminggu ini, mulai Senin sampai Sabtu, kayaknya saya di Nurul Ilmi. Memang saya benar-benar cintanya Nurul Ilmi. Sampai pagi sampai jam 6 sampai jam 5 kegiatan di Nurul Ilmi. Makanya mungkin bad mood mukanya. Tapi ilmu hari ini memang luar biasa. Kenapa? Karena saya sudah merasakannya. Saya sudah membawanya ke kelas saya 91. Tanpa ada saya, mereka merasakan saya hadir di situ. Kenapa? Ini buktinya testimoni lah, barangnya CS buat CS. Bu tanya lah, ya Wak ada apa? Itu pasti ibu dewa di kelasnya. Ya Wak kenapa? Oh nggak capek kali saya di kelas itu. Kenapa? Sudah teratur, sudah diangkat bangku, rapi meja. Itu kesepakatan kita. Itu cara terbaiknya. Jadi tanpa ada kitanya bahwa anak ini telah merasa ini rumah saya. Bagaimana biar nyaman kelas itu? Ya udah buat yang nyaman. Nah, itu salah satu feelingnya ya. Feeling hari ini luar biasa. Kita bersyukur kita dapat dipilih hari ini
untuk mendengarkan materi yang bagus ini. Dan cuman itu tadi, bukan kita tidak tahu, kita tahu, kita tinggal memoles mana tadi yang kurang tidak pas, maka kita perbaiki bahasa yang lebih indah untuk didengar. Oke, thank you atas kesempatan hari ini. Semoga di kesempatan lain kita dapat lagi menambahkan ilmu yang lebih dari yang hari ini. Mohon maaf jika ada salah. Thank you very much. I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali lagi untuk Bapak Aziza yang luar biasa menyampaikan 4P-nya, perasaan atau refleksi bagi kita semuanya. Ibu Bapak perlu kita ketahui, anak-anak itu sebenarnya sama dengan kita, sama-sama manusia biasa. Perlu kita ingat bahwa tidak ada produk Tuhan yang gagal, Ibu Bapak, sekalipun dia cacat. Jadi artinya tidak ada yang tidak mungkin, semua pasti bisa. Jadi dengan adanya refleksi tadi, kami semakin yakin Bapak Ibu bisa tergerak, bergerak dan menggerakkan, dan bisa juga mengikuti PGP ke depannya. Jadi apa yang kami sampaikan pada saat ini, jadi apa yang disampaikan Ibu Mem tadi, Mem Aziza tadi dengan Bapak, jadi tadi semakin kuat bahwa ada coach yang meskipun dia belum mengikuti PGP, tapi luar biasa apa yang disampaikan tadi sudah melebihi dari apa yang sudah kita ketahui dalam ikut program PGP ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, selanjutnya mikrofon ini akan saya serahkan kepada Mem Berry untuk menyampaikan kata-kata penutup mungkin. Baik, terima kasih Bu Halimah. Ya, mungkin cukup sekian hari ini pemaparan dari kami. Semoga banyak manfaatnya untuk kita semua, dan semoga Allah selalu memberkahi setiap langkah kita. Sekali lagi sangat-sangat berterima kasih kami Bapak Ibu, karena kita tahu sendiri bagaimana kesibukan kita masing-masing. Terima kasih untuk yang harusnya sudah istirahat, harusnya ada di rumah, tapi meringankan langkahnya kemari. Mudah-mudahan berkah dan menambah ilmu untuk kita semua. Baik, semua mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah, karena kita semua adalah manusia biasa. Kepada Allah kami mohon ampun. Sebelum saya tutup, saya mau berpantun sedikit. Ibu Halimah membeli selasi, pulang-pulang bawa bungkusan. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga berkesan. Terima kasih. Kami tutup dengan nilai kami, mungkin boleh ya diajak Bapak Ibu. Boleh. Baik, waktu dibilang salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak. Oke. Baik.